Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa aswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya dan salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita. Sama-sama berharap kepada Allah semoga setiap dari amalan kita menjadi bagian daripada amalan yang diterima dan menjadi makbulan atas setiap apa hajat yang kita hajatkan dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini masih di penghujung dari bulan Zulhijjah dan menuju kepada bulan Muharram, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua bulan ini berturut-turut. Yang sebelumnya di Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu masuk ke Muharram. Itu adalah termasuk daripada bulan yang diharamkan, arba'atun hurum. Yang satunya adalah bulan yang terpisah dari yang tiga tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya 3 bulan berturut-turut, ya satu bulannya itu terpisah, ya. Maka yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Maka 4 bulan ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan termasuk daripada arba'atun hurum, yang mana dari arba'atun hurum ini ada hal-hal yang dibolehkan untuk dikerjakan, ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah ya sebagaimana yang insyaallah kita sampaikan di malam hari ini, karena di malam sebelumnya kita menyampaikan tahsinul tilawah, mana sudah kita sampai mentalaqikan suratul Fatihah. Ya, harapannya Bapak-bapak jangan sampai absen kalau nggak terlalu penting-penting banget ya untuk ditahsin ya. Kalau di fikih masih bisa kita baca, atau mungkin kalau masih ada mood membacanya gitu. Tapi kalau kurang mood membacanya itu agak bermasalah lagi, nanti kurang mendapatkannya, supaya tidak salah dalam memahami dari konsep baik bacaan ataupun hukum, sebagaimana yang kemarin juga kita sampaikan bahwa tentang daging hewan kurban yang tidak boleh disimpan melebihi hari tasyrik. Ya, kita sudah jelaskan kemarin di pekan kemarin juga. Ya, jadi Rasulullah SAW melarang dalam hadis yang sahih, ya, itu untuk tidak boleh menyimpan daging hewan kurban melebihi hari tasyrik. Tapi itu ternyata hadis nasakh atau dihapuskan dalil hukumnya oleh langsung dari Rasulullah SAW. Ya, itu hanya berlaku di zamannya Rasul saat itu. Tapi setelah setahun berikutnya para sahabat bertanya, apakah tahun ini ya Rasulullah SAW akan berlaku hukum daging kurban itu seperti tahun lalu? Maka Rasul mengatakan, simpanlah, makanlah. Makanlah dan simpanlah. Maka boleh ya menyimpan daging hewan kurban yang kita dapatkan, baik itu misalnya bagian dari mudhahiyah atau sebagai pengorban, ataupun bagian daripada orang yang diberikan daging hewan kurban itu sendiri melebihi dari hari tasyrik. Nah, ini jangan sampai nanti sepotong dengerin ya pemahamannya jadi keliru. Sama dengan juga bagaimana wakaf tidak baik itu suratul Fatihah dan yang lainnya, supaya bisa utuh mendapatkannya dan mendapatkan yang lebih baik. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pekan ini kita masuk di bab tentang kajian fikih kita, dan menuju sebagaimana kita sampaikan tadi di bulan penghujung Zulhijjah, dan tentunya memasuki Muharram jangan sampai terlewatkan
Ya. Jadi kalau Zulhijjah kemarin ada namanya hari Arafah di tanggal 9-nya, ya, dan itu ganjarannya luar biasa, ya, bisa mukaffaratun, menghapuskan satu dosa satu tahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu 9 Zulhijjah. Itu sudah terlewat, ya. Akan tetapi kita masih memiliki sekarang 10 hari ke depan besok, ya, jangan sampai terlewat lagi. Ya, ini momentum Muharram, ya, tahun baru Hijriyah, yang mana disebutkan di dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Ya, jadi Allah bersumpah demi waktu fajar, ya, waktu subuh, menjelang subuh, waktu subuh itu sendiri, ya, wa layalin 'ashr. Dan Allah juga bersumpah demi 10 malam. Maka para ulama berbeda pendapat tentang 10 malam ini. Ada yang mengatakan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, ya, atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, maka banyak orang yang berpuasa tuh dari tanggal 1-nya sampai dengan tanggal 9-nya. Kalau tanggal sampai dengan 10 mentok, ya, Lebaran Idul Adha, maka hukumnya tidak boleh berpuasa. Lalu ada yang para ulama yang menyampaikan bahwa yang dikatakan walayalin 'ashr itu adalah 10 pertama di bulan Muharram, dan ada yang mengatakan 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi ini pendapat daripada karangan para ulama ikhtilaf. Ya. Maka tetapi di sini ada yang lebih kuat, ya, itu pendapatnya yang mengatakan bahwa 10 hari pertama itu ternyata di bulan Zulhijjahnya. Ya, karena di sana banyak momentum bertepatan dengan ibadah haji dan yang lainnya dan seterusnya. Maka di sini ada yang menyampaikan bulan di 10 pertama bulan Muharram. Maka sebagaimana yang kita sampaikan tadi di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahran." Ya. Maka penetapan tahun, ya, di dalam bilangan, sebenarnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada itsna asyara syahran. Ada 12 bulan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Maka di sana ditetapkan 12 bulan dalam satu tahun oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang mana penetapan itu juga berbarengan dengan penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang diharamkan, dimuliakan. Maka bulan daripada Muharram ini adalah bulan haram, maksudnya suci, ya. Maka kalau kita kenal dengan tanah haram antara Madinah dengan Makkah, maka di sana tanahnya suci, tidak boleh dikotori dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Tatkala ada seorang suami istri, ya, sedang melaksanakan haji atau umrah, berhubungan badan walaupun dia halal, maka akan kena dam. Begitu juga dengan membunuh, memanah, berburu dan seterusnya diharamkan di tanah haram, ya, dari Makkah dan Madinah. Maka kalau bapak-bapak melihat, ya, sebagaimana sebagai pembuktian empiris dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana dalam hadis sahih, 2 kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal nanti di atas permukaan bumi ini hanya 2 saja, yakni Makkah al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah. Karena setiap sisi-sisi gerbangnya dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana pun terjaga. Nah, kalau kita lihat di YouTube misalnya, di channel-channel media sosial ini, satu ada yang lagi joget, ada yang konser, ada yang ini. Nah, coba dilihat, ya, sumbernya dari mana? Pasti di luar daripada Makkah dan Madinah. Itu pasti. Entah itu di Riyadnya ataupun di kawasan-kawasan lainnya yang di sekitaran daripada Arab Saudi. Maka di sini Jangan Subhanahu wa taala dikatakan sebagai tanah haram dan bulan haram. Yang Muharram ini adalah bulan di mana disucikan oleh Subhanahu wa taala, diharamkan berperang, diharamkan berbuat hal-hal yang menuju kepada dosa dan kezaliman. Maka nanti dalam hadisnya Rasulullah SAW menerangkan, orang yang melakukan amalan ibadah, ya, ketaatan kepada Allah, maka nilainya akan dilipat gandakan. Tapi orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kekejian, baik itu dosa terhadap diri sendiri, terhadap anak, istri, terhadap orang lain,
teman sejawat dan yang lain pun begitu juga nilainya, dosa itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Ini di 4 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang kita berada dan 10 hari besok kita sudah melewati 10 pertama di bulan Zulhijjah, ya, berkurban, hari tasyrik sudah selesai. Maka hati-hati kita untuk bisa jangan melewatkan momentum, ya, 10 hari pertama di bulan Muharram. Ada apa di Muharram ini? Maka yang kedua, selain dia dikatakan sebagai bulan yang suci, maka dia yang kedua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ya, bulan yang spesial Muharram, yakni syahrullah, disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut sebagai syahrullah dalam sebuah kaulnya, perkataannya al-asam, yang berarti bulan yang sunyi, ya. Istimewaan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dari jalur Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Disebutkan di sana syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik, puasa yang paling afdal setelah melaksanakan puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Fi syahrillah, yaitu syahrullah, bulan Allah. Disebutkan, dijelaskan mana bulan Allah itu al-Muharram, yakni bulan Muharram. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut Muharram itu sebagai bulan syahrullah. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala, yakni umat Islam, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk menjalankan puasa, ya. Maka ada 2 puasa sunnah utama yang bisa dilakukan di bulan Muharram. Puasa ini disebut apa? Ada Tasu'a dengan Ashura. Kalau Zulhijjah itu tanggal 9 atau tanggal Arafah, hari Arafah, gitu ya. Dan kita sudah bahas kemarin di beberapa pertemuan kita yang dulu bahwa tatkala kita berbeda, ya, Arafah tanggal 9, ya, ingat, ya, Arafah atau puasa Arafah itu bukan merujuk daripada dalam hadis yang banyak diterangkan, walaupun perbedaannya dan lebih kuat, merujuk kepada orang yang tahu yang wukuf di Arafah, tapi merujuknya kepada tanggalnya, ya, sehingga pasti ada maklum perbedaan tanggal atau hari di antara belahan bumi kaum muslimin saat itu atau saat ini. Maka di sini Subhanahu wa taala, maka hukum puasa Muharram itu tidak sampai derajatnya wajib, tapi dia disunnahkan, ya. Karena kenapa? Nanti dalam hadis diterangkan, ya, kalau tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafahnya, ya, bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kalau Muharram itu menghapuskan dosa-dosa, ya, setahun yang lalu, ya. Kalau ketinggalan kemarin di bulan Zulhijjah momentum kita nggak dapat, ya, harapannya jangan sampai ketinggalan momentum di bulan Muharram, ya. Maka dia adalah bulan yang haram disucikan Allah, lalu berikutnya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahrullah, sebagai bulan Allah yang istimewa. Maka kalau melihat dari konteks ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak menginginkan umatnya Nabi Muhammad ini atau hambanya yang taat ini masuk ke dalam neraka. Karena kenapa? Ibadah kita ada per waktu, ya, ada per pekan, ya, ada per bulan, ada per tahun, dan masing-masing itu bisa menghapuskan dosa dari setiap yang kita lakukan. Jadi sebenarnya tidak ada satupun ruangan untuk berbuat dosa, dan dosa itu bisa menjadi besar dan mengkamuflase dan seterusnya. Nah, anak Adam itu terus digelincirkan oleh syaitan, ya. Kecuali dirinya yang menghancurkan dirinya untuk dia menyembah selain Allah atau berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan, insyaallah nanti di tahsin itu juga kita akan jelaskan di suratul An-Nas dengan Al-Falaq. Kalau suratul An-Nas itu secara gamblang umum dia menjelaskan tentang bagaimana tipu dayanya dari internal kita, dalam diri kita yang berbuat dosa dan berbuat penyimpangan. Sedangkan suratul Falaq, ya, jangan salah kaprah, yang banyak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu sebelum tidur membaca suratul Falaq, bukan An-Nas.
Karena suratul Falaq itu secara gamblang dan besar itu menjelaskan tentang bagaimana godaan syaitan dan godaan daripada di luar syaitan itu sendiri, dari eksternal yang menggoda kita untuk bisa menyimpang kepada Allah Subhanahu. Maka Rasulullah SAW justru dalam hadisnya banyak menyarankan kita, ya, membimbing kita untuk membaca suratul Falaq sebelum tidur supaya terhindar dari godaan syaitan, tidak bangun atau tertidur lelap, nggak bangun subuh atau dengerin azan. Lalu berikutnya dari godaan syaitan yang lain dari bangsa jin dan manusia yang ingin mensihir dan yang lainnya. Ya. Maka itu ya Subhanahu wa taala. Maka ini kembali lagi kepada momentum Muharram ini jangan sampai terlewatkan. Ya, jadi dia syahrullah yang pertama tadi sebagai bulan haram yang disucikan, lalu bulan yang kedua yang bulan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Muharram ini juga dikenal dengan bulan kemenangannya Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun laknatullah alaihi. Jadi ternyata Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Ya, dan nanti dijelaskan tanggal berapa itu. Ternyata jatuhnya di tanggal 10 yang disebut dengan Asyura. Ya. Maka orang-orang Yahudi, ya, yang mana masih memegang kitab Taurat, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka sering kita dengar kalau di sana mereka perayaannya Asyura. Perayaan Asyura, asal katanya Asyra 10, tanggal 10 Muharram. Jadi setiap tanggal 10 Muharram mereka merayakan kemenangan Nabi Musa alaihissalam, ya, terhadap Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hari di bulan Muharram yang sangat dimuliakan umat Islam adalah Asyura yang jatuh di tanggal 10. Pun begitu juga dengan orang-orang Yahudi mengistimewakan itu. Maka ini yang menjadi cikal bakal tatkala Rasulullah SAW, ya, berada beliau, ya, di dalam hadisnya Ibnu Abbas berkata, ya, pernah Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, ya, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hari apa ini? Para sahabat menjawab, hari ini hari yang baik ya Rasul, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, yakni Nabi Musa dan pengikutnya terhadap Fir'aun, ya, sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebanyak, ya, bentuk atau sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah dimenangkan atas Fir'aun. Itu Nabi Musa berpuasa dan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian, ya, kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa juga di hari tanggal 10 Asyura-nya. Ya. Akan tetapi nanti ada hadis lain yang menerangkan supaya tidak tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, gitu ya, menyerupai orang-orang Yahudi, tasyabuh itu, karena itu hukumnya diharamkan, tidak boleh. Ya, bukan hanya hal dalam beribadah, dalam berpakaian, sampai pernah kita jelaskan di dalam majelis ini, potong rambut. Ya, anak-anak kita yang sekarang mungkin istilahnya yang pakai huruf Z di sininya dipotong dan seterusnya. Ternyata itu juga ada penjelasannya, sampai memotong rambut, mengikuti orang-orang non-muslim dan seterusnya, ya, yang memang dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada tasyabuh. Sama dengan, mohon maaf, ibu-ibu atau istri kita yang memang berdandan bagian daripada seorang perempuan, seorang kaum hawa, dan laki-laki kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas itu, tapi berdandannya untuk suami. Ya, tatkala dia sudah menggandrungi dan mencintai dan menyenangi salah satu artis dan dia ingin seperti artis itu, baik hidungnya dioperasi, baik alis matanya dicukur, ditambah ini, pakai bedaknya hampir mirip dan seterusnya, dan wanita mudzubillah artis itu atau orang tersebut bukan orang yang beriman, maka itu termasuk tasyabuh dan hukumnya haram. Ya, apalagi dalam hal beribadah. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tanggal 10 itu adalah hari di mana Allah memenangkan Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun, dan itu yang dijadikan Rasulullah SAW mengatakan kita kaum muslimin itu lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam, maka sekarang kalian berpuasa. Lalu yang keempat,
Dengan hati-hatinya di bulan Muharram ini dosa dan pahalanya dilipat gandakan. Baik itu dosa, pahala, nilainya sama-sama dilipat gandakan sebagaimana di luar bulan Muharram. Jangan kita coba-coba melakukan kemaksiatan karena nilainya berlipat-lipat ganda ketimbang di bulan lain. Pun begitu juga dengan ibadah. Salat sunnah yang tadinya biasa-biasa saja, maka di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah masih sekarang ini sampai masuk Muharram nanti itu sampai terakhir, maka itu nilainya berlipat ganda. Sedekah, infaknya sama, nilainya berlipat-lipat ganda. Maka sebagaimana saya sampaikan tadi, ibadah kita ini Allah tidak menginginkan kita masuk ke dalam nerakanya. Kita ada ibadah harian per waktu, 5 waktu sholat. Ya, belum selesai sholat kita di sini, misalnya di Al-Jihad, di tempat lain baru iqamah, di tempat lain baru adzan, di tempat lain baru siap-siap akan menunaikan sholat, di tempat lain sudah selesai, di tempat lain sudah isya. Ya, seperti sekarang kita maghrib di kampung saya sana udah isya. Ya, 1 jam lewatnya, 1 jam sekian menit di Lombok itu. Ya, jadi kalau kita nelpon, kita berbuka puasa di sini, di sana saja mereka sudah mau siap-siap sholat tarawih. Jadi seperti itu terus. Setiap detiknya tidak ada spare waktu untuk melakukan dosa. Allah memerintahkan kita sujud untuk semuanya. Ya, kalau melihat merinci itu. Ya, sehingga per waktu ada waktu itu. Lalu per pekan ada hari Jumat untuk menghapuskan dosa kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, setiap waktu sholat itu mukaffar, menghapuskan dosa-dosa setiap waktu dan pekan dan bulan. Ya, setiap Jumat ya ada waktu mustajabah. Dari setiap ba'da maghribnya, malam Jumat itu sudah masuk penanggalan 1 Hijriah. Maka dari sana doa, salawat kepada baginda Rasulullah SAW menjelang asar, setelah asar dan seterusnya, doa istijabah. Hari yang paling mulia hari Jumat dan tempat diampunkan dosa. Lalu setiap bulannya kita nanti akan ketemu ya dengan bulan-bulan yang seperti ini. Ada Zulqa'dahnya, ada Muharramnya, ada Zulhijjahnya, ada Sya'bannya. Lalu berikutnya terus muter seperti itu, ketemu dengan Ramadan, ketemu dengan Idul Adha dan seterusnya. Kalau kita merinci di sini ya, secara akliyah kita, ternyata Allah itu diturunkannya Nabi dan Rasul, diutusnya Rasulullah SAW sebagai khatamun Nabi, sebagai Nabi terakhir menyempurnakan risalah Nabi-Nabi sebelumnya. Itu menginginkan kita beribadah dan jangan sampai kita menyimpang. Pesan singkatnya adalah jawab subhanahu wa ta'ala, hidup ini kita ibadah paling sampai kita meninggalkan dunia ya, sampai kita kuat berdiri, sampai kuat kita mengangkat tangan takbiratul ihram. Tapi kalau udah kena stroke, alhamdulillah, begitu juga dengan sakit menahun yang sudah tidak misalnya dokter sudah angkat tangan, kita nggak punya kesempatan beribadah. Apalagi kita sudah meninggal, selesai ibadah kita. Ya sudah, nafsiyah sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan. Ya, kecuali ada amalan yang memang pernah kita bahas di majelis ini yang berdampak buat orang banyak dan dia kukuh berdiri, maka itu akan menjadi amal jariah kita. Termasuk juga dengan anak yang diwariskan yang mendoakan orang tuanya. Maka di sini jangan subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini berdasarkan tafsirnya Imam Abu Qatadah bin Di'amah. Beliau mengatakan amal soleh di bulan Muharram, Zulqa'dah dengan 4 bulan yang tadi dengan Zulhijjah ini, ya amal-amal soleh yang lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram, sebagaimana kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan haram ini, meskipun secara umum kezaliman itu adalah dosa besar, maka itu nilainya berlipat ganda. Maka dalam hadis Rasulullah SAW ya menyampaikan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, sebagaimana hadis yang sebelumnya, dan ada tambahannya, puasa yang terbaik yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa syahrullah, ya bulan Allah di bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidati fas-salatul lail, dan salat yang paling afdal ya setelah salat yang 5 waktu itu adalah bangun di sepertiga malam dan melaksanakan salat qiyamul lail. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini derajatnya sahih dan merupakan dalil sharih, ya jelas atau sangat jelas. Sahih itu maksudnya dalam terang hadis itu jelas, yang menunjukkan kesimpulan hukum bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah Muharram.
Selain itu, meskipun Nabi Muhammad SAW memang lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dalam hadis yang lain menjelang Ramadan, namun hal itu tidak menafikan keutamaan Muharram daripada bulan Sya'ban. Sebab baginda Rasulullah SAW baru diberitahukan keutamaan Muharram yang melebihi Sya'ban di masa-masa akhir hidup beliau. Jadi ternyata ya keutamaan Muharram itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di akhir-akhir daripada hidupnya baginda Rasulullah SAW. Ya. Atau jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya namun tidak sempat memperbanyak puasa di bulan Muharram. Maka hikmah puasa Muharram, sebagaimana para ulama yang menyampaikan, paling utama itu setelah Ramadan sangat banyak. Sebagaimana qaulnya Imam Al-Qurtubi, ya, beliau menyampaikan innama kana shaumul Muharram. Imam Al-Qurtubi ini yang menjelaskan ayat Al-Qur'an yang mengatakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min mudzakir. Beliau menafsirkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, kata yassara itu Allah menjamin kemudahan bagi hambanya untuk mempelajari Quran. Nah, ternyata beliau menyampaikan dalam tafsirnya bukan hanya saja mempelajarinya, termasuk mudah dihafalkan, difahami dan diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menjadi bagian luar biasa. Nah, ternyata itu pun berpengaruh juga di dalam bagaimana kita mengkonsumsi dan bagaimana kita berinteraksi sehari-hari dalam menghafal itu sendiri. Ya, maka dari sana pun saya memiliki mendapatkan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Ya, di pesantren-pesantren umum kan kirim kita menyampaikan anak kita misalnya nyantri 3 tahun, ya baru selesai hafalannya 3 tahun. Ada yang selesai SMA atau aliyah, berarti 6 tahun dia mondok. Kalau programnya khusus dan seterusnya, ada yang 2 tahun dan seterusnya. Ternyata subhanallah, ya dengan beberapa program yang saya sekarang ini, ya, baik itu misalnya salah satunya di Sulaimaniyah atau pesantren yang metode Turki Utsmani itu, ada yang 7 bulan, 6 bulan selesai 30 juz, dan itu mungkin kuat hafalannya. Ya, rata-rata di pondok pesantren Sulaimaniyah itu ya umumnya itu 2 tahun harus sudah selesai. Itu pun udah terlambat. Setahun 6 bulan, 2 tahun dan seterusnya. Umumnya itu setahun 6 bulan, ya, setahun 8 bulan dan seterusnya. Ya, jadi pertanyaan kita sekarang, kita dengan bacaan yang seadanya, apalagi disuruh menghafal sudah umur 50 tahun, 45 tahun seperti itu. Ya, jadi memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yassar. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan innama kana shaumul Muharram. Sesungguhnya puasa di bulan Muharram afdalus siyam min ajali annahu ala sanatil musta'nafah. Kenapa bulan Muharram ini dikatakan sebagai bulan yang afdal berpuasa setelah Ramadan? Beliau mengatakan afdalus siyam karena penyebabnya min ajali annahu al-awwal sanati al-musta'nafah. Karena dia ditetapkan oleh Allah sebagai pembuka bulan di awal setiap tahun di kalender Hijriah. Ya, maka di sini Muharram itu sebagai pembukanya adalah dengan berpuasa merupakan amalan utama. Maka setiap ada awal tahun kita membukanya dengan berpuasa atau amalan-amalan fakana istiftahuha, dan adapun dengan membuka awal tahun itu bisaum dengan berpuasa alladzi huwa afdalul a'mal, maka itu merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah. Maka nanti di awal Muharram jangan kita membukanya dengan mohon maaf gitu kan, dengan hal-hal yang memang ya tidak dibolehkan dan yang lainnya, atau bahkan justru kita melipat gandakan kesalahan-kesalahan di beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Maka ini keutamaan di bulan Muharram. Lalu jemaah dalam Subhanahu wa taala, perlu kita membahas di dalam majelis ini ada 5, kalau tadi secara gamblang bulan Arba'atul Hurum yang dikerucutkan di bulan Muharram. Ada 4 keutamaannya. Lalu sekarang di bulan Muharram ini apa puasa atau keutamaan puasanya, khusus menyoroti puasa Muharram itu sendiri. Kalau tadi 4 keutamaan di bulan Muharram itu sendiri, ya secara umum pertama dia adalah bulan yang haram disucikan Allah. Lalu yang kedua adalah dia merupakan syahrullah, ya, adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang ketiga adalah bulan di mana dimenangkan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Lalu yang ketiga dosa
ya pahala nilainya dilipat gandakan di bulan itu. Berbuat pahala dilipat gandakan, pun begitu juga berbuat dosa dilipat gandakan. Nah sekarang mengerucut jamaah, ada 5 keutamaan khusus puasa di bulan Muharram, bukan hanya di tanggal 9 dan 10-nya saja. Ya, maka yang pertama, apa keutamaan berpuasa di bulan Muharram ini? Ya, akan kita menjelang 10 hari lagi, karena sekarang tanggal 20 Muharram, menjadi puasa yang paling utama sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram, sebagaimana hadis yang tadi. Ya, Muharram merupakan bulan yang paling utama setelah Ramadan untuk berpuasa. Lalu yang kedua, termasuk di dalam keutamaan berpuasa dalam bulan-bulan mulia atau Asyharul Hurum, dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, Al-Bahili ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Bahili, beliau mendatangi Rasul. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, dan aku berkata, ya Rasul, ana rajulun ladzi ataituka amal awal. Ya Rasul, aku adalah seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang kuat, yang pernah mendatangimu pada tahun pertama di bulan penanggalan Hijriah. Ya. Maka Rasulullah SAW ya menyampaikan, setelah dia menyampaikan itu, qal famali ara jismuka nahda. Setelah Rasulullah SAW memperhatikan laki-laki ini, apa yang menyebabkan kok badanmu kurus kerempeng, ya, tahun lalu enggak seperti ini, kok sekarang kamu kurus, ya, kerempeng. Dan Rasul mengatakan, qal ya Rasul, wahai Rasulullah SAW, laki itu menyampaikan, ma akaltu ta'aman bin nahar, aku enggak makan sepanjang hari, ini berpuasa, karena dia mengetahui bulan Muharram. Ya, ma akaltuhu illa bil lail, kecuali di malam hari datang baru aku makan. Ya, maka di sini dia mengatakan, mohon maaf saya terjemahkan lebih ini, ma akaltu, aku tidak mengkonsumsi makanan di siang hari dan juga tidak makan di malam hari. Ya, jadi ada dua maksudnya di sini, ma akaltu bin nahar wa ma akaltu illa bil lail. Enggak makan minum pagi hari, pun begitu juga malam lanjut puasa. Maka Rasul langsung menegur, man amaraka an tu'adziba nafsak, siapa yang menyuruhmu, ya, untuk kamu menzalimi atau menyakiti dirimu sendiri, kata Rasul. Qultu ya Rasulullah, dia mengatakan kepada Rasul, inni aqwa, aku masih kuat, ya, badanku masih mampu berpuasa sehari semalaman, enggak makan minum. Qal, maka Rasul melarangnya, sumu syahrus sabr, maka berpuasalah di bulan-bulan sabar, wa thalathatu ayyami ba'dahu wa shaumil asyharul hurum. Maka di sini disebutkan juga bulan Muharram. Maka kalau kamu ingin menandingi puasamu setiap hari di siang hari dan malam hari, enggak mesti harus menyakiti diri, maka Rasulullah SAW mengatakan ya, maka puasalah di bulan sabar. Sabar itu maksudnya di bulan Ramadan 30 hari, tapi tetap ada berbukanya di malam, dan 3 hari setelahnya, ya, 3 hari setelah Ramadan, ya, dan puasalah pada bulan-bulan mulia atau bulan-bulan haram. Ya, tak mesti harus menyakiti diri. Nah, kesimpulannya di sini, tidak bisa kita mengambil hukum istinbat dengan keinginan sendiri, walaupun itu merupakan ibadah yang maksimal atau ibadah yang utama. Gitu ya. Harus sesuai dengan apa yang diriwayatkan dengan kemampuan kita. Lalu yang ketiga, ini yang luar biasa di bulan Muharram, puasa sehari. Ya, sekali lagi, puasa sehari di bulan Muharram pahalanya sama dengan puasa 30 hari di bulan lain. Sehari Bapak puasa di bulan Muharram, ganjaran pahalanya sama dengan berpuasa 30 hari penuh di bulan lain. Kata Rasulullah SAW dari riwayatnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man shama yaumul Arafah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kana lahu kafaratun sanatain, sesungguhnya dia bisa menghapuskan puasa Arafah itu 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Wa man shama yauman minal Muharram,
barang siapa yang berpuasa di hari Muharram atau di bulan Muharram, falahu bi kulli yawmin 30 yawman. Maka satu harinya di bulan Muharram ganjarannya sama dengan puasa 30 hari di bulan lain. Ya. Jadi ini jangan sampai terlewatkan Muharram, sayang. Ya. Jadi kapan lagi kalau kita ketemunya misalnya sudah dari dulu dicuekin saja gitu kan. Dan bahkan mungkin tanggal 1 Januari itu hiruk pikuk malamnya dan seterusnya dengan bakar-bakar, dengan ini, dengan itu, liburan dan segala macam. Tahun baru Masehi tapi tatkala Muharram ya tahun baru Hijriah kita lupa. Padahal utamanya luar biasa banyak sekali. Ya, baik dari kita terbangun, tidur dan seterusnya, ya beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Maka yang keempat, selain berpuasa ini, khusus puasa Asyuranya. Kalau tadi setiap harinya, ya. Kalau ini sekarang dikhususkan di tanggal 10, maka akan menjadi pelebur dosa setahun yang lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW annahu Rasulullah SAW su'ila, ya, bertanya an siyami yaum Asyura, ya, bertanya tentang puasa Asyura, ya, 10 Muharram. Faqal yukaffiru sanatal madiyah. Maka Rasul mengatakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram khususnya ditetapkan satu hari itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi setiap harinya dapat, misalnya kita di sana akan ketemu di Senin dan Kamis, ya, ayyamul bid, ya, 3 hari di pertengahannya. Lalu berikutnya kalau memang ada punya utang di Ramadan, maka ini di bulan Muharram atau bulan-bulan haram itu sangat bisa dijadikan sebagai tempat mengganti puasa, gitu ya. Nah, sampaikan kepada istri kalau memang ada punya tanggungan puasa di Ramadan tahun yang lalu, ya, Ramadan kemarin, maka usahakan gantinya di bulan Muharram, karena satu harinya diganjari menjadi puasa seperti 30 hari. Maka dia khususkan juga di tanggal 10-nya bisa menggantikan menghapuskan dosa-dosa kesalahan setahun yang lalu. Lalu yang kelima, yang terakhir jamaah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tadi, ya, di pembahasan yang pertama tadi ada apa spesial bulan Muharram itu, ternyata dimenangkannya Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun di tanggal 10, dan Rasul langsung menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa sebagaimana orang Yahudi. Maka berikutnya Rasulullah SAW melarang hanya berpuasa di tanggal 10 saja, karena takutnya tasyabbuh, menyerupai orang Yahudi, gitu ya. Maka khusus di Tasu'anya tanggal 9 dan puasa tanggal 11 untuk menyelisih mereka, ya, dijadikan pelengkap puasa Asyura tanggal 10 Muharram, supaya membedakan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, supaya tidak tasyabbuh. Tinggal pilih nanti, ya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', ya, sumu yauma Asyura, kata Rasul, berpuasalah kalian di tanggal 10 Muharram, wa khaliful yahud. Dan ini sebagai penegasan, ya, penegasannya adalah wa khalifu, selisihilah, jangan menyamai siapa? Al-yahud, orang-orang Yahudi tatkala dia berpuasa. Puasa kalian di tanggal 10-nya selisihi orang-orang Yahudi. Sumu yauma qablahu. Cara menyelisih gimana? Maka puasanya sebelum tanggal 10, berarti tanggal 9. Maka kita kenal dengan tasyu'a. Maka kita sering berpuasa tasyu'a dengan Asyura. Au yauman ba'dah, atau menyelisihinya dengan berpuasa setelahnya, berarti tanggal 10. Tinggal pilih mau puasa 9, 10 atau 10, 11. Tapi yang lebih umumnya, yang lebih dikenal adalah Tasu'a dengan Asyura. Jadi jangan puasa tanggal 10-nya doang, ya. Takutnya nanti menjadi tasyabbuh, ya, menyerupai orang Yahudi. Maka Rasul memerintahkan itu, ya, untuk kita berpuasa di tanggal 10 dan khaliful yahud, selisihi mereka dengan berpuasa yauman qablahu atau yauman ba'dahu, gitu ya. Jadi ini juga bagian daripada penting kita kembali ketahui, ya. Maka di sini jamaah subhanahu wa ta'ala pentingnya kembali lagi, ya, ada 4 poin keutamaan Muharram, 5 poin keutamaan puasa di dalamnya, supaya kita bisa memaksimalkan hal ini. Dan kembali lagi,
ya, untuk bisa kita mengcover kesalahan dosa selama ini yang kita lakukan, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, keluarga dan seterusnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini. Lalu apa saja juga keutamaan di bulan Muharram ini jamaah? Yang pertama, ya, dianjurkan bagi seorang suami, meluaskan belanjaan atau bukan ngabur-ngaburin uang ke istri. Ya, apa yang diminta oleh istri itu dituruti di bulan Muharram ini. Dampaknya apa? Ada dalilnya. Hal ini dianjurkan pada hari ke-10 Muharram sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meluaskan belanjaan istri. Man wasa'a, kata Rasul, ala iyalihi yaum Asyura. Barang siapa yang melapangkan nafkah belanjaan kepada keluarga, istrinya, anak-anaknya dan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, baik ibunya, bapaknya yang dia tanggung atau saudaranya yang sudah janda atau yang muda, dia luaskan atau dia mudahkan beri kelebihan untuk belanja atau uang, mungkin contohnya seperti itu, wasa'allahu alaihi sa'irus sanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya atau baginya sepanjang tahun. Ya. Ya, ini riwayat Imam At-Tabrani dengan Al-Baihaqi dan lainnya. Ya, maka ini walaupun ya jalur riwayat hadis ini dalam kitab Sya'bul Iman, Imam Al-Baihaqi mengomentari huwal asnadi, beliau mengatakan hadhil asnadilu wa in kanat dha'ifatan fahiya idza dhammun ba'daha ila ba'din akhadat quwwah. Maka Imam Al-Baihaqi sebagai salah satu yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab yang bernama Sya'bul atau Sya'abul Iman, beliau mengomentari ya, sanad ini meskipun lemah yang tentang wasa'a tadi, seorang suami yang meluaskan belanjaan istri, anaknya dan yang orang-orang yang dia tanggung di rumahnya dalam kesehariannya. Namun jika dibangunkan menjadi atau digabungkan dari beberapa riwayat, maka dia menjadi kuat walaupun sanadnya lemah. Ya, dua amalan di ataslah yang secara implisit disebutkan di dalam hadis, yaitu berpuasa dan melapangkan nafkah belanjaan kepada keluarga. Kalau yang tentang puasa itu kuat dalilnya. Tapi kalau tentang meluaskan belanjaan kepada istri dan anak-anak dan orang yang dia tanggung, memang riwayatnya lemah. Tapi kalau digabungkan, maka dia akan menjadi kuat. Karena tatkala kita berpuasa, kita lebihkan belanjaan istri, kita dimasakkan anak berbuka dengan baik, istri juga dengan gembira, maka itu akan memberikan dampak yang kuat. Ya, maka di sini adapun amalan yang lain di dalam hari Asyura yang disebutkan oleh sebagian para ulama seperti melakukan sholat tasbih, lalu bersedekah, mengunjungi para ulama, silaturahim, bukan ulama saja tapi kerabat, keluarga dan yang lain yang mungkin sempat kita lupa nggak pernah silaturahim. Maka ini yang dianjurkan oleh para sebagian ulama, mengunjungi keluarga atau orang-orang soleh, menjenguk orang yang sakit. Ya, cari seminimal dan semaksimal kalau ada orang yang kita kenal sakit ternyata jenguk. Ya, itu amalan. Bertasbih, bertahmid, bertilawah termasuk sholat dan yang lainnya, menghidupkan sunnah dan seterusnya. Ya, lalu mengunjungi orang yang sakit, lalu mengusap kepala anak yatim. Ya, bukan mengusap doang. Kalau mengusap doang nggak modal gitu ya, paling enggak ya kalau memang 100 ada duit 5.000 ya tinggal dibagikan. Atau semampunya kita seberapa, mengusap sambil. Lalu ada juga yang diutamakan memakai celak, ya, celak mata, baik itu laki-laki ataupun juga perempuan. Nah, itu sunnah, ya, bisa mengobati penyakit mata atau menjelaskan. Lalu bersilaturahmi sebagaimana dan yang lain-lainnya, maka boleh saja diamalkan pada bulan atau hari Asyura tersebut meskipun tidak ada dalil hadisnya. Akan tetapi itu bagian daripada ibadah atau mungkin bagian daripada amalan-amalan saleh. Lalu jangan subhanahu wa ta'ala, apa saja peristiwa yang penting ya selain kemenangannya Nabi Musa alaihissalam ya di tanggal 10 itu sendiri ya, di bulan di tanggal 10 atau di Asyura ini, bulan Muharram ini. Yang pertama adalah menerima atau Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi ternyata
Nabi Adam alaihissalam itu diterima taubatnya atas kemaksiatan yang dilakukannya, ya, bukan kufur, ya, bukan dosa besar dan bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam, ya, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata di bulan Muharram dan bertepatan dengan tanggal 10 Muharramnya. Lalu yang kedua, Allah menyelamatkan juga Nabi Nuh alaihissalam, ya, dan kaumnya yang beriman, ya, dari air bah yang menggelamkan seluruh apa yang ada di atas permukaan bumi. Dari Nabi Nuh yang dianggap sebagai utusan Allah yang gila membangun kapal di atas bukit, ya. Jadi setelah itu ternyata kaumnya tidak beriman kepada Allah, didatangkan azab, ya, air bah yang begitu besar dalam sejarah, ya, dan bahkan anaknya sendiri pun kufur, tidak mengikuti ayahandanya Nabi Nuh alaihissalam dan ditenggelamkan juga, ya. Maka di sana juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh, ya, itu di tanggal 10 Muharram atau di bulan Muharram. Lalu berikutnya yang tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun laknatullah alaih, ya, dan menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Lalu berikutnya juga diselamatkan yang Nabi Yunus alaihissalam dari mana? Dari perut ikan yang Allah Subhanahu wa taala memujinya karena meninggalkan kaumnya Nabi Yunus. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan untuk memakannya. Ya, maka doanya Nabi Yunus itu kan sangat viral, bisa dijadikan seperti, karena beliau menemukan atau berada di 3 kegelapan. Pertama kegelapan malam, lalu kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di dasar perut ikan. Ya, maka beliau berdoa, ya Allah, ini zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya, maka di sana berdoa Nabi Yunus alaihissalam, dan pun itu diselamatkan oleh Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram atau di bulan Muharram. Lalu berikutnya dianugerahkannya kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas kerajaan langit dan bumi, atas kerajaan manusia, binatang, dan makhluk gaib jin dari bangsa jin. Itu diserahkan kepada Nabi Sulaiman, pun begitu juga di tanggal 10 Muharram atau di bulan Asyura. Lalu berikutnya Subhanahu wa taala sembuhnya penyakit Nabi Ayyub alaihissalam yang dideritanya selama 18 tahun, ya, sampai kaumnya menjauhinya Nabi Ayyub. Ya, penyakit itu bukanlah penyakit yang menjijikkan, tapi benar bahwa beliau sakit sampai keluar ulat atau belatung dari tubuhnya. Jadi penyakit itu tidak menjijikkan, tapi penyakit itu sampai mengeluarkan ulat dan belatung dari tubuhnya. Saking sabarnya Nabi Ayyub alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menerima doanya dan disembuhkan juga di bulan Muharram. Lalu di tahun 4 Hijriah terjadi peperangan Dzatul Riqa, ya, yang mana peperangan ini dikenal di dalam Sirah An-Nabawiyah. Lalu tahun 61 Hijriah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim di Karbala, ya, yang di Irak itu, ya, kejadian yang sekarang sering dijadikan sebagai tempat ritual-ritual terhadap orang kaum Syiah. Ya. Maka di sana terjadi hal-hal yang yang tidak seperti ini. Nah, ini beberapa dari kejadian yang terjadi di Muharram itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengambil kesimpulan bahwa di bulan Muharram pun begitu juga dengan di bulan Arba'atul Hurum ini jangan sampai, ya, terlewatkan dan menyia-nyiakan daripada amalan ibadah kita. Dan tentunya dari setiap amalan itu memiliki konsekuensi, baik itu bernilai ibadah pun begitu juga dengan bernilai kesalahan dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa, ya, sama-sama
diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan setiap apa yang diperintahkan Allah dan disunahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan, insyaallah nanti kita melanjutkan sedikit di ba'da Isya. Mudah-mudahan ada pertanyaan dari bapak-bapak yang mungkin berkaitan dengan haram atau arba'atul hurum atau di luar dari pembahasan kita di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita gerak kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'd. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib dan isya dan salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita. Mudah-mudahan menjadi bagian daripada amal keberat timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bagian daripada kebahagiaan seorang muslim yang bisa amalnya menjadi bagian daripada amalan yang makbulan, amalan yang istijabah, amalan yang tentunya bisa berdampak dalam kehidupannya sebagaimana yang kita bahas di malam hari ini. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan arba'atul hurum yang khususnya 10 hari lagi menjelang tahun baru Islam, ini tanggal 1 Muharram, dan keutamaan begitu di bulan Muharram karena pada disebut dengan Muharram ada 5 tadi yang sudah kita bahas, ada 4 tadi yang pertama kita bahas. Itu yang pertama karena dia disebut Muharram karena bagian daripada makna haram itu sendiri. Jadi bagian daripada haram itu sendiri pada bulan yang disucikan atau bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mengenal ada tanah haram. Jadi Makkah dan Madinah termasuk adalah tanah haram yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ya tadi kita sudah bahas kenapa arba'atul hurum yang termasuk Muharram ini menjadi disucikan dan diagungkan oleh Allah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Afdalus siyami ba'da Ramadan, yakni as-siyamu fi syahrullah." Yang di bulan Allah al-Muharram. Jadi disebutkan sebagai bulan Allah. Jadi Muharram ini bulannya Allah, ya khusus di bulan. Lalu yang berikutnya yang ketiga, bahwa kenapa Muharram ini spesial? Tadi sudah kita juga bahas bahwa Muharram ini di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun dan cikal bakal menjadi contoh dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa Asyura. Lalu yang terakhir yang keempat, ya, jadi semua amalan ibadah baik itu dosa pahala daripada ibadah kita dilipat gandakan oleh di bulan Haram, pun begitu juga dengan dosa, ya. Begitu dosa yang ditimbulkan dari ucapan, omongan, perbuatan, sikap, ya, dan semua akumulasi dosa-dosa, kemaksiatan, kezaliman baik terhadap diri sendiri itu juga sama nilainya dilipat gandakan. Jadi berlipat-lipat ganda nilainya. Maka jangan kita coba-coba yang berbuat hal-hal yang tidak atau menyimpang dari ketentuan Allah di bulan Muharram 10 hari menjelang. Pun begitu juga dengan Zulhijjah. Karena
Ya, Arba'atul Hurum itu berturut-turut sebagaimana sudah kita jelaskan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu yang satu bulannya itu terpisah. Ini di bulan Rajab. Lalu khususnya tadi kita sudah bahas ada 5 merujuk kepada keutamaan puasa di bulan Muharram. Jadi ada 5 keutamaannya. Kenapa? Yang kita disyariatkan atau kita disunnahkan ya utama berpuasa di bulan Muharram. Jadi karena setiap akumulasi ibadah kita ada yang per waktu ya, begitu menit ya, detik, menit, jam dan seterusnya. Ada per pekan, ada per bulan, ada per tahun untuk bisa menghapuskan dosa. Kita pun begitu juga dengan Muharram ini. Yang pertama tadi sudah kita bahas yang hadis yang utama ya, yakni puasa yang paling pertama setelah Ramadan yang berpuasa di bulan Muharram ya, seperti spesialnya. Lalu yang kedua ya kenapa berpuasa di bulan Muharram ini juga lebih diutamakan? Ternyata di dalam hadis dia diterangkan bahwa keutamaan puasa di bulan-bulan mulia itu terutama Ashharul Hurum seperti dalam hadis-hadis yang disebutkan. Yakni disebutkan ada shaum syahr ya, yakni puasa syahr ya, Ramadan maksudnya, atau sahur sabar ya, puasa sabar di bulan Ramadan. Terus berikutnya wa thalathati ayat ba'da, 3 hari setelahnya dia disebutkan Ashharul Muharram ya. Lalu yang ketiga ya, kenapa diutamakan? Ternyata 1 hari berpuasa di bulan Muharram ganjarannya sama pahalanya dengan 30 hari di bulan lain. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kembali lagi mengingatkan pribadi, begitu juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kemarin ketinggalan di bulan Zulhijjah 10 hari, persiapkan Muharram ya, dimeriahkan kalau bisa dengan tentunya ibadah. Pada tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi saya tanggal 1 Januari hiruk-pikuk belanja ini dan seterusnya. Jadi dalam hadisnya ternyata ada juga ya dianjurkan kita meluaskan rezeki, meluaskan belanjaan, kasih uang yang banyak kepada istri, anak dan orang-orang yang kita tanggungi, kata Rasul. Ya walaupun hadis derajatnya lemah, tapi kata Imam Al-Qurtubi kalau dikumpulkan dengan hadis yang kuat ya puasa itu, maka dia menjadi kuat ya. Meluaskan belanjaan, masih belanjaan istri di tanggal 10 Muharram atau di bulan Muharram ini ya, berikut istri, anak yang kita tanggung, maka seorang suami itu akan diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya sepanjang setahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa 1 hari ganjarannya 30 hari, 1 hari saja. Nah, lalu berikutnya khususnya tanggal 10 Muharram tadi juga kita bahas ya, selain kemenangannya Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun dan kaum muslimin lebih berhak, maka kata Rasulullah SAW ya, puasa Asyura itu yukaffiru sanatal madiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kan 2 tahun, sanatain, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang ya, maka Muharram itu setahun yang lalu. Lalu kelima, jangan sampai tasyabuh dengan kaum Yahudi dengan perayaan mereka Asyura. Sudah kita jelaskan ya, karena mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi itu semua untuk merayakan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan. Maka orang-orang Yahudi berpuasa, maka Rasul menyelisihi, silahkan kalian berpuasa sehari sebelumnya. Nah, maka kita kenal dengan puasa Tasu'a. Asal katanya Tasu'a, bahasa Arabnya 9 berapa? Ya, Tis'un ya, baru Ashrun ya, Tis'un itu 9, Ashrun itu 10 ya. Maka di sini Rasul mengatakan sumu yaum Asyura, maka puasalah kalian di tanggal 10 di bulan Muharram, wa khaliful yahud, selisihi orang Yahudi supaya enggak samaan dengan mereka, maka sumu yaum qablahu, puasa sehari sebelumnya di tanggal 9 atau yauman ba'da atau sehari setelahnya tanggal 11. Tinggal dipilih tanggal 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Yang penting jangan tanggal 10 doang ya, supaya tidak mentasyabuh. Nah, ini pelajaran penting 5 poin dari puasa hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Lalu tatkala tahun baru menjelang 10 Muharram sampai dengan amalan ibadah yang
perlu kita lakukan di antaranya adalah salat sunnah. Berbanyak ya zikir, tilawah Quran, sedekah ya, dan mengusap kepala anak yatim, memakai celak ya, dan berikutnya mengunjungi para ulama, para asatidz atau orang-orang yang jarang kita kunjungi dari keluarga atau orang yang kita mencari orang yang sakit dan dikunjungi. Jadi kalau ada saudara atau tetangga atau orang lain yang pernah kita kenal sakit, ya usahakan bisa menjadi amalan kita untuk mengunjungi. Jadi intinya amalan-amalan kebaikan ya itu diperbanyak di bulan Muharram. Karena lipat ganda tadi, yang satunya tadi di bulan lain nilainya 1, tapi di Muharram nanti begitu juga dengan di bulan yang lain Zulqa'dah ini, Zulqa'dah dengan Zulhijjah yang tersisa tinggal 10 hari itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang Muharram atau di luar Muharram? Ya. Puasanya tanggal 9 sampai tanggal 11. Berarti puasa 3 hari ya? Baik. Bagaimana kalau kita mempuasa kalau di sini? Pada 9 ya 10 dengan 11. Maka di dalam dalil ini Rasulullah SAW menyampaikan sumu Asyura wa sumu qablahu yauman qablahu atau di sana atau ba'da. Maka kita memilih 9 dan 10 atau 10 atau 11 ya. Jadi bisa ya. Maka di sini khawatirkan nanti juga jangan terlalu memaksakan. Kembali lagi ada nanti ketemu Senin dan Kamis atau juga ayamul bidnya. Jadi ayamul bidnya nanti akan ketemu di tanggal berapa? Ayamul bid tanggal berapa? 10. Pertengahan bulan. 15. Hah? Ya tengah bulan 15. Itu kan hadis itu ada berapa hari? Hah? Ayamul bid 3 hari di pertengahan bulan. 13, 15. Berapa? 13, 15. Ya, jadi tengah-tengah bulan nanti 3 hari itu puasa. Itu namanya ayamul bid. Tapi kalau dia misalnya bapak mengambil sehari doang, bukan ayamul bid lagi namanya. Setiap bulan itu sunnah, bukan hanya di bulan tertentu saja. Setiap bulannya. Ya. Jadi ayamul bid itu pertengahan bulan, Senin dan Kamis ketemu, itu kan 4 kali, ya karena 4 pekan. Ya ayamul bidnya cuma dapat saja pertengahannya saja. Nah, dengan ibu-ibu yang memiliki tanggungan puasa, sebagaimana kita sampaikan ke istrinya nanti kalau ibu bapak-bapak yang ingin mengganti puasa Ramadan, ini momentum yang paling tepat. Karena sehari itu nilainya 30 hari. 1 kali puasa di bulan Haram nilainya 30 yauman, ya. Nilainya 30 hari di bulan lain. Nilai puasa, nilai pahala. Ya. Jadi ini luar biasa supaya bisa memaksimalkan yang lain. Gitu lah ya. Ini yang lain. Nah, cuma permasalahannya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu pasti banyak akan memiliki alasan dan kegiatan. Makanya Allah menurunkan salah satunya adalah tadi dalam mukadimah saya menyampaikan surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Itu ya. Jadi 2 surah yang berdampingan, mungkin Bapak sudah di 2 kepala, tapi tadabbur ayatnya mungkin belum dapat gitu. Ya. Makanya orang cenderung ke surah An-Nas itu sendiri karena di sana ada ucapan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yakni ada bisikan, ya yuwaswis yang membuat keraguan fi sudurin nas di dalam hati manusia minal jinnati wan nas. Siapa yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Ternyata surat An-Nas ini yang menerangkan tentang manusia, ya, tentang kita, kecenderungan berbuat salah dan kecondongan untuk melakukan keingkaran kepada Allah itu justru lebih berat dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri ketimbang dari luar. Kalau dari eksternal itu masih bisa kita akan menolaknya tatkala keimanan berbicara, tatkala kita mengingat Allah. Tapi tatkala dia berasal dari diri sendiri, nafsiyah, di dalam hati kita sendiri, dan kita mengikuti dan menuruti, nah itu ya menjadi bagian dari ini. Ya.
Pak Komandan sendiri ada satu piring ya. Alhamdulillah rezekinya ya. Rezeki anak soleh. Baru yang pertama sekian berapa bulan ikut pengajian sudah dapatnya satu piring ya. Alhamdulillah. Sering-sering berada di hadir ini. Ya, jadi ternyata pada dimensi Subhanahu wa taala gangguan atau yang menyebabkan anak Adam kita ini lebih condong akan berbuat dosa dan salah itu ternyata datang dari diri sendiri. Ya, itu gambaran dan tafsiran secara umum dalam surat An-Nas. Karena Allah menyampaikan qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Allah dari manusia. Jadi Allah menyuruh kita untuk berlindung dari manusia. Bukan orang lain ternyata, tapi diri kita sendiri. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau ada gangguan dari eksternal, kita bisa menepisnya. Misalnya orang mau mesihir kita, ada ayat-ayat yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dan seterusnya. Tapi kalau diri kita sendiri, nah ini lebih berat. Dia yang mengajak untuk menjadi sombong, dia mengajak untuk menjadi angkuh, dia mengajak diri sendiri untuk bisa pamer dan yang lain yang paling ini paling dan seterusnya. Itu diri sendiri. Nah, pemicunya di sini makanya dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dua poin. Ya, jadi bala tentaranya yang mengajari ternyata dari golongan jin dan kita sendiri manusia. Ya. Nah, berikutnya Allah menurunkan surat Al-Falaq. Nah, kalau Al-Falaq ini adalah gangguan dari eksternal, dari luar kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, berlindung dari semua ciptaan Allah. Min syarri ma khalaq, dari ciptaan Allah. Ya, semua ciptaan Allah. Tapi dari di luar kita. Baik jin, hewan, semua, manusia termasuk. Ya, dan orang-orang yang berbuat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil uqad, min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sini dia kalimat dari jiwa-jiwa hati orang yang hasad. Ya, dari tukang sihir, wa min syarri naffatsati fil uqad, tukang sihir-sihir perempuan yang meniup buhul-buhulnya tali temali. Berarti kan ada orang di luar kita yang berbuat jahat dan yang lainnya. Maka Allah ya dari surat Al-Falaq ini menginginkan kita berlindung dari itu. Ya, jadi jangankan mohon maaf yang namanya kopi sih. Berikan jahit. Oh ya. Ya, ini biar berapa ya? Yang mantuk-mantuk bisa aman, alhamdulillah. Ya, jadi Allah di ayat keempat, ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ayat keempat, wa min syarri naffatsati fil uqad. Dari para tukang dukun, tukang tenung, perempuan-perempuan tenung yang membaca mantra-mantra yang menyampainya disimpul-simpul tali temali. Ya, ditiupkan. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung kepada Allah dari sidin idza syarri hasidin idza hasad, dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang hasad. Maka penyakit yang paling sebenarnya yang agak sulit disembuhkan itu ada namanya aib. Penyakit aib. Ya, termasuk ini hasad. Aib itu timbul dari hasad. Hasad itu bukan saja pemahamannya adalah karena iri, enggak. Bisa juga karena takjub, karena terlalu membanggakan orang lain, membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga. Jadi ayat ini penyakit mata. Yang bapak misalnya dilihat misalnya ganteng, atau misalnya berkecukupan, misalnya dari segi harta dan yang lainnya. Ada orang melihat kagum berlebihan, atau ada sebagian juga dia hasad. Misalnya hasadnya adalah dia muluk yang jadi utama, misalnya bersedekah dan ini. Terus kita ini lagi, nah dengan pandangan pertama itu bisa menjadi aib. Aib ini secara kalau di dalam materi kedokteran dan yang lain nggak ada kesembuhannya selain dari Allah, selain dari kita. Benar-benar makanya dia bahaya. Nah, ketimbulannya bagaimana? Coba dia ada medis, tapi kalau direkam medis nggak bisa ketemu. Demam secara tiba-tiba, langsung menggigil dan bahkan muntah-muntah,
Tapi nggak ada riwayat dia punya mah dan yang lain. Ya, tiba-tiba bisa step anak. Ya, makanya bapak-bapak kalau misalnya mohon maaf, anak lagi misalnya dapat prestasi dan yang lain, pikir-pikir dulu di posting di media sosial. Apalagi dipikir menjadi status sosial. Khawatirnya nanti ada orang yang tadi hasad dan yang lain, dan dia hanya dengan melihat saja, dengan iri di dalam hatinya, ya itu bisa menjadi anak kita menjadi naik. Ya. Maka kesembuhannya dari mana? Meminta Allah dan diri kita sendiri. Ya, memperbanyak istighfar, lalu berikutnya membaca terus Al-Quran kepada yang penyakit haid tersebut. Ya. Jadi secara medis dan ruqyah pun, kalau di ruqyah pun terkadang ya tidak gampang atau tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan. Maka harus diselesaikan dari diri sendiri. Nah, maka dua surah ini ada kelas. Ya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Maka lebih condong Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, terutama di bulan Muharram dan begitu juga Zulhijjah yang Arafatul Qurub ini, sebelum tidur itu mengamalkan membaca minimal surat Al-Falaq, selain surat Al-Kursi. Ya, bukan Anas. Anas itu dari diri kita sendiri. Gangguan itu dari dalam diri, ya nafsi ya. Tapi kalau dari luar, sihir dan yang lain, air dan yang lain, Al-Falaq, ya, itu dibaca. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan sampai daripada salafus saleh dan para sahabat. Dan intinya jemaah di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama tertinggal kita di bulan Zulqa'dah, mungkin nggak pikir Zulqa'dah belum lewat. Zulhijjah karena momentumnya adalah hari raya Kurban. Ingat masih kita Arafah tanggal 9. Oh kita dapat puasa nih. Oh menghidupkan di bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Ya ada yang puasa full gitu kan, dari yang pertama sampai dengan ke-9, atau nyari hari tarwiyahnya saja tanggal 8 dengan tanggal 9 dan kalau wukuf Arafah gitu ya, dapat puasa. Ya maka kafaratul sadaqah, ya pun kan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka tatkala misalnya kemarin udah lewat, maka ada kesempatan 10 hari lagi Muharram. Ya, di pertama 10 hari pertamanya, lalu berikutnya terutama di 10-nya dan hari-harinya. Ya, Senin, Kamis, puasa bisa di bulan Muharram itu ganjarnya 30 hari setiap hari. Setiap kali puasa sama dengan 30 hari puasa di bulan lain. Pun begitu terusnya di tanggal 10-nya mukafaratun, ini menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wala dosa. Ada lagi yang dipertanyakan? Ustaz. Ya. Tadi kan pahalanya di yang pertama kan pahala dan maksiatnya dilipat gandakan. Nah, pahalanya itu kan kalau sehari puasa 3 bulan 30 hari. Nah, dengan maksiatnya seperti gimana? Nah, bertanya bagus. Gimana nih, apakah maksiatnya bisa satu kali maksiat sama ganjarnya 30 hari gitu? Nah, kalau besar di dalam hadis itu disebutkan memang dilipat gandakan. Maka lipat ganda itu sekemaunya Allah. Kalau kita memang pernah niat untuk berbuat dosa dan maksiat itu nggak mau niatnya untuk bertaubat dan sadar, ya bisa aja mungkin lebih dari 30 hari ganjarannya. Lipatannya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan terbersit kita untuk melakukan hal-hal yang memang berbau menyimpang dari apa yang diperintahkan Allah di bulan Arba'atul Zulqa'dah, Zulhijjah, terutama Muharram ini juga dengan Rajab. Ya, tapi bukan berarti kita di bulan lain akan menyepelekan ini bulan bukan 4 bulan yang dihalalkan, kayaknya masih lebih nangkap berbuat yang lain seperti itu, masih ada ini. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri yang namanya kita anak Adam dan sumpahnya iblis, ya laknatullah alaih, akan selalu mengganggu keturunannya anak cucu Adam illa mukhlisin. Ya kata Allah Subhanahu illa ibadil mukhlisin, kecuali wahai iblis kamu nggak akan bisa mengganggu mengajak dari hamba-hambaku yang ikhlas. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'in, memintalah kalian wahai orang beriman, bis-sabri was-salat, dengan salat dan salat. Karena salat itu enggak gampang. Ya. Berat salat. Ya, jadi setiap kita mungkin ya alhamdulillah kalau kita diperingat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ya tatkala kita meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Allah,
Ya, setelah yang kemarin kita juga menyampaikan ihdinas siratal mustaqim di surat Al-Fatihah di tahsin itu. Jadi nggak semua orang diberikan hidayah untuk bisa meringankan kaki, bisa bangun, gitu kan, di sepertiga malam atau sholat subuh dan sholat. Itu berat. Nah kalau kita mungkin menganggap berat ini kan. Nah mungkin nanti Bapak akan merasakan pada Allah tidak jangan sampai gitu kan. Ya tak kira mohon maaf anak-anak kita dari TK, SD kita ringanin. Padahal hadis Rasul mengatakan ya, sampai dia batasnya 9 tahun, 10 tahun mantap gitu ya kalau bisa diingat. Tapi kalau 10 nggak mau boleh dipukul tentang sholat. Maka jangan menganggap remeh. Kalau sudah dia balik melewati 10 hati-hati. Apalagi sudah masuk balik di SMA, jangan Pak. Bisa dibunuh, bisa ataskan kejadian gitu kan. Kita melawan dia bisa fisiknya lebih gede. Secara fisik sulit ya, bisa Bapak ini datangin psikolog habis uang sekian puluh juta segala macam, apalagi pergaulan dan mereka. Tapi kalau sejak kecil sudah diarahkan mengenal musola, sholat, dia dicontohkan di rumah dan seterusnya. Kenapa mengambil 10? Karena rata-rata anak perempuan itu baliknya haidnya sudah mulai di 10, laki-laki belum. Maka memukul itu maksudnya sebagai pembelajaran. Pukulan itu bukan serta-merta tafsirannya adalah dengan fisik, enggak. Nasihat bisa masuk, ya dipanggil face to face, mereka masih benar, bagus. Maka umur 10 itu kan kisarannya kelas 5, kelas 6 anak SD ya, kalau perempuan ya. Kalau anak laki-laki ya 45 itu ya. Berarti masa kalau secara golden boys-nya itu sudah mau habis itu. Dan kedokteran anak, masa-masa emas mereka sudah akan berpindah kepada keremaja. Kalau Bapak pernah merasakan anak kelas 3 SMP di umuran 15 tahun, terutama yang laki-laki, itu sudah mulai keinginan ini itu dan seterusnya. Tapi masih bisa diarahkan kalau semenjak kecil. Tapi kalau dari kecil memang kita Bapak Ibu yang remeh dia belajar taruh besar, belum juga mengenal sunat misalnya gitu dan yang lain, salah. Justru dari kecil mulai harus supaya nanti masa SMA kuliah itu tatkala dia ini masih ingat dan tatkala dinasihati masih bisa. Tapi kalau sudah 14 ya dari kecil dan seterusnya repot. Ya, maka itu pembelajaran hati-hatian kita. Ya, jadi lipat gandaan kali begitu juga. Karena dampaknya juga kepada kita sebagai orang tua. Karena investasi terbesar kita ya anak. Setelah meninggal, ya sebagaimana kita di dalam bab jenazah itu kan kemarin kita sudah bahas tuntas itu, ninggalin semua harta, nggak ada yang dikubur bareng. Ya, dan bahkan orang-orang yang di dalam hadis itu kan orang yang meninggalkan kita itu terdengar oleh jenazah tersebut, didengar, ninggalin kaki, istri ninggalin, anak ninggalin, sudah ninggalin kuburan, orang-orang yang melayat semuanya terdengar, masih di dekat sama si mayit tersebut. Ya, maka doakanlah, perbanyak doa, mintakan ampun kepada jenazah tersebut. Ya, maka yang secara umum kita di Indonesia siapa yang tinggal? Tetangga, bisa juga pergi pamit. Yang ninggalin siapa? Yang doa terakhir naburin apa? Rantai, bunga, ya anak, istri, orang tua, saudara, doa. Nah itu yang diharapkan. Tapi kalau tetangga yang lain teman bisnis itu cuma bentar doang pamit udah, pulang selesai kan? Ada yang tanggung jawab masing-masing kita sendiri. Nah ini syukur kita diberikan kemudahan langkah lagi karena mendatangi musola masjid, berinfak, sedekah, bisa duduk sebentar itu berat. Ya, maka syukurnya Bapak biar jihad memberikan kemudahan dan nanti insya Allah Bapak akan merasakan kalau dulu susah banget namanya bangun subuh selalu ketelatan. Tapi kalau sudah biasa, tandanya Allah dan malaikat bisa mengawasi kita diberikan oleh Allah, nggak perlu pakai alarm. Ya, kita walaupun tidurnya ntar lagi, piala dunia ntar lagi kan pekan depan yang mulai mau kadang mau gimana pun tidur cuma 1 jam. Tapi kalau udah terbiasa kita sholat subuh, alarm natural dari Allah itu langsung bangun gitu. Ya, langsung bisa jalan dan bangun. Seperti itu Allah memberikan kejernihan hati kepada seorang muslim. Gitu. Nah, ini kalau bapak karena bisa kalau begadang di dunia besok ada jadwalnya penuh banget ya. Dari jam 1 start sampai subuh pagi, start lagi mulai sampai siang, sebentar malam lagi nyambung lagi ya. Jadi kalau pengajian nggak datang kayaknya kebangetan banget ya.
Piala Dunia aja bisa ditunggu-tungguin gitu malam-malam menghadap gitu. Kalau ngaji sebentar yang menentukan nanti paling tidak kita beribadah dengan baik cuma setengah jam atau nggak sampai sejam gitu kan ya benar-benar kebangetan gitu. Dipilah-pilih insya Allah bisa berjalan semua. Baik, insyaallah seperti itu. Ada yang cukup ya? Cukup ya? Insyaallah kita cukupkan dan sebagai bekal sama-sama difahami bisa kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina ربنا أسرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل تلاوتنا آناء الليل وأطراف النهار، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. اللهم أنت رب لا إله إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس اشفنا وأنت شافينا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.